Perkenalkan, nama saya Sena. Saya sebagai Polhut Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang ditugaskan di SPTN Wilayah 2 Palembang. Sekarang kami dengan tim akan melaksanakan kegiatan patroli rutin Smart Patrol yang dilaksanakan di wilayah Taman Nasional Sembilang. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kerusakan hutan. Kita lokuskan ke wilayah-wilayah yang diindikasikan rawan terjadinya gangguan hutan. Pemantauan TSL, tumbuhan dan satwa liar, dari TN ini kan ada 3 kegiatan, yaitu pengamanan, pengawetan, dan pemanfaatan. Nah, jadi fokus kita sekarang adalah pengamanan. Jadi lahan punya siapa? Punya saya sendiri. Punya Bapak. Jadi yang melakukan pembakaran Bapak. Ini sengaja atau nggak sengaja? Ya sengaja memang bersih-bersih maunya. Bersih. Ya. Jadi kalau udah bakar-bakar kayak gini nanti kebakarnya rumput aja atau semuanya itu? Kira-kira menurut Bapak ini pembakarannya Ya, untuk ini yang rumput? bersih-bersih ini ya. Untuk rumput. Ini Pak, kami dari kehutanan, ya dari PN 9. Jadi kami menghimbau Pak, ini kan musim kemarau nih. Jadi tolong untuk kegiatan bakar-bakar hutan dan lahan ini tolong jaga Pak. Iya. Jangan sampai ini meluas. Iya. Jangan sampai melebar. Iya. Ya. Nah, kalau bisa nih, kami tekankan untuk dipadamkan Pak. Oh iya. Soalnya nanti takutnya Bapak pergi, ini malah melebar ke lahan yang lain, lahan orang. Terus lagi asapnya juga mengganggu yang lain Pak. Bukan Bapak aja yang untung nantinya, yang lain yang rugi. Nah, memang ini hemat mungkin ya Pak. Jadi lebih mudah kan? Lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Cuman kan ini bisa merugikan yang lain Pak. Begitu. Tolong ini padamkan. Nanti kami masih keliling balik ke sini lagi, tolong sudah padam. Oke. Baik Pak. Ya. Kalau enggak, mungkin Bapak nanti kita proses, kita serahkan ke pihak yang berwajib. Ya, tinggal pilih aja. Bapak mau memadamkan ini atau Bapak mau dibawa ke Palembang. Nanti kami balik lagi ke sini harus sudah padam Pak. Itu terserah Bapak, mau panggil warga yang lain, keluarga Bapak, yang penting ini padam nanti setelah kami balik lagi sini. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Bogor, dari IPB. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pak. Nah, sebelumnya saya pengen perkenalan dulu dengan Bapak. Ini dengan Bapak siapa Pak? Saya Bapak Muhammad Zaka, asal darinya keturunan Timur Tengah. Ibu Jawa Timur, Bapak Jawa Tengah. Alhamdulillah hidupnya di Sumatera, ikuti peran, ikuti orang tua. Nah Pak, di sini kan Desa Karangsari ya secara administrasi, dan kalau saya lihat di peta itu desa ini adalah desa yang paling dekat dengan kawasan Taman Nasional. Nah, saya pengen tahu sih Pak, kondisi secara umum desa ini tuh seperti apa, keadaan masyarakat seperti apa, lalu kegiatan masyarakatnya, karena ini kan desa dengan tempat yang dekat dengan TN itu, apakah masyarakat di sini ada ketergantungan dengan kawasan hutan di Taman Nasional itu Pak? Kalau keadaan masyarakat Desa Karangsari, kebetulan kita masyarakat transmigrasi, dan alhamdulillah juga masyarakatnya kita semangat untuk bersama merawat dan menjaga Taman Nasional yang kebetulan itu berdampingan dengan kita. Terus juga kan tadi sempat dijelaskan oleh Bapak tuh beberapa dari masyarakat sempat
ada upaya untuk melakukan perluasan tanah dari kawasan taman nasional. Apakah itu dilatar belakangi karena kebutuhan masyarakatnya? Karena kan di sini masyarakat semakin bertambah kan ya Pak, karena berkembang itu. Sebenarnya bisa juga ya, karena sekarang dengan ada pertambahan penduduk ini sehingga mereka itu ingin meluas lahan usaha. Cuma baginya itu Taman Nasional ada beberapa hal yang tidak boleh. Nah itu bisa dilakukan kemarin saat kita menjabat sebagai kepala desa, kita ada MOU. MOU-nya bahwasanya itu bisa kita kemitraan. Nah, sehingga dengan ada kemitraan yang asalnya itu hutan rehabilitas akan dikembalikan kembali ke hutan. Cuma kita boleh diperoleh semua sama. Jadi tentunya harapannya masyarakat bisa mengambil hasilnya, tapi tidak akan merusak hutan yang ada. Demikian. Kalau sejauh ini Pak, hubungan dengan Taman Nasional dari Balai itu apa aja Pak? Apakah ada kegiatan kerjasama dari pihak desa seperti itu Pak? Alhamdulillah ada kerjasama, bahkan ada kemitraan. Ada kemitraan, kita ada dulu saat itu kita dapat bantuan misal kambing dari kemitraan. Karena apa? Yang bisa diberikan oleh Taman Nasional terhadap desa tetangga dan apa kontribusi kita sebagai masyarakat terhadap Taman Nasional, sehingga ada kerjasama, yaitu mereka memberikan bantuan terhadap kita, ada pembinaan. Terus selain itu edukasi agar sama-sama merawat Taman Nasional yang ada. Terima kasih banyak sebelumnya Pak sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Terima kasih, kami juga terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Kita sekarang sudah nyampe di batas kawasan Taman Nasional dengan Desa Karangsari atau dengan 10 kurang lebih. Kita ada pos KMPA, merupakan juga dapat kumpul kita dengan KMPA dan pemantauan makanan. Dan sekarang musim kemarau, kita patrolinya ke batas kawasan karena untuk berang taman. Jadi kita ada perjalanan menyusuri kanal batas, tapi nggak langsung ke kanal batas, tapi masuk ke desa. Perkenalkan, nama saya Nyimas Khadijah Salisa. Saya adalah Polhut di Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Saat ini ditempatkan bertugas di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Palembang. Alasan saya menjadi Polhut awalnya karena suka kegiatan-kegiatan di luar gitu, menantang, ada tantangan tersendiri. Terus jalan hidup ternyata membawa saya sebagai menjadi Polhut. Ternyata banyak tantangan memang yang menarik dan bisa ikut berkontribusi untuk menjaga kawasan hutan, sehingga nanti bisa dinikmati oleh generasi penerus kita.
fisik ya. Nah, dituntut untuk fisik yang kuat. Untuknya juga teman-teman di sini sangat support sekali dengan sesama kita. Terus tantangan kedua itu untuk membagi waktu dengan keluarga. Alhamdulillah kita punya pimpinan yang sangat mendukung dan keluarga yang sangat suportif untuk menjalankan tugas. Alhamdulillah itu tantangannya. Untuk kebijakan khusus untuk Polhut wanita sebenarnya sih tidak ada secara khusus ya, cuman kita untuk penugasan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan target yang kita susun masing-masing. Jadi tidak ada pembedaan antara perempuan sama laki-laki gitu. Untuk wanita-wanita di luar sana, adik-adik, ayo kita juga bisa ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam kita. Walaupun kita perempuan, tapi kita bisa. Yuk. Baik, sekarang kita ada pemasangan nadi spanduk. Ini karena diindikasikan ada aktivitas pembukaan lahan. Jadi kita fokuskan lagi di lokasi yang ada indikasinya aktivitas pembukaan dalam kawasan. Hati-hati. Ini jembatan ini dibuat oleh masyarakat yang beraktivitas di dalam kawasan. Ini adalah tanggul batas antara desa dengan kawasan Taman Nasional 9. Kita di sini sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang, nggak ada aktivitas lebih lanjut. Sikok doh. Lebih kepada antisipasi atau pencegahan perusakan hutan. Bisa dilihat dari undang-undangnya sini. Utamanya nomor 1, pembakaran liar. Mudah-mudahan masyarakat bisa atau pelaku oknum bisa memahami resiko yang mereka akan tanggung jika tetap akan membuka lahan di kawasan Taman Nasional tanpa izin, karena resikonya ke depannya bisa terjadi kebakaran dan dampaknya bakal lebih luas lagi. Mungkin demikian, kita lanjutkan. Salam lestari, Polhut Jaya. Kegiatan patroli rutin atau istilah lain Smart Patrol telah kami laksanakan di kawasan Taman Nasional 9, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang dengan 2 metode, yaitu perairan dan daratan, di mana kegiatan patroli di perairan dengan menggunakan speedboat, sedangkan yang di daratan kita menggunakan sepeda motor sama jalan kaki. Adapun hasil-hasil dari kegiatan tersebut selama 5 hari ini, diantaranya kami melakukan sosialisasi terkait alat tangkap sumber daya perairan yang diperbolehkan maupun dilarang. Kita melakukan pemeriksaan kepada nelayan-nelayan, kapal-kapal nelayan, apakah mereka membawa alat-alat tangkap yang dilarang seperti troll, belat, racun ataupun potas. Nah, itu yang dilarang di wilayah kawasan Taman Nasional 9. Selanjutnya kami melakukan pemantauan TSL, terutama satwa kunci, yaitu harimau Sumatera
dan mangsanya, satwa mangsa. Kita melakukan pemasangan kamera trap di beberapa titik yang sudah ditentukan. Itu berdasar dengan informasi masyarakat. Di situ mungkin ada tanda-tanda satwa harimau atau tanda-tanda satwa mangsanya. Selanjutnya kita juga menemukan beberapa aktivitas masyarakat, terutama yang diindikasikan pelanggaran dalam TPHUT, tindak pidana kehutanan, ataupun bekas-bekas tanda-tanda bekas tebangan di beberapa titik. Tetapi itu hanya tunggul-tunggul sisanya karena pelakunya sudah tidak ada di tempat. Mungkin itu nelayan-nelayan yang memerlukan untuk alat tangkap seperti jaring tadi. Ditemukan juga aktivitas masyarakat yang sedang melakukan pembersihan lahan, itu di lahannya sendiri, tapi dengan cara dibakar. Dengan alasan itu untuk menghemat biaya, waktu juga, dan tenaga. Kami hanya memberikan himbauan peringatan kepada pelaku karena itu di lahan masyarakat sendiri, masih cukup relatif jauh dari kawasan Taman Nasional 9. Tetapi tetap kami melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat atau pelaku tersebut. Hasil dari kegiatan selanjutnya yaitu kita melakukan pemasangan atau pemantauan media informasi yang telah kita pasang sebelumnya berupa spanduk larangan dan himbauan. Di situ ada untuk himbauan bahwa di situ ada lokasi satwa liar atau satwa HS atau buaya. Kalaupun ada spanduk yang sudah kami pasang dan hilang, kita pasang ulang kembali di situ. Itu sebagai tindakan preemptif dari kami untuk penjagaan kawasan Taman Nasional 9. Harapan saya kepada generasi muda, jangan lelah untuk menjaga kelestarian alam. Mulai dari sekarang, jangan takut hitam masuk ke hutan, panas-panasan di hutan, itu jadi suatu kebanggaan. Sebagai titipan anak cucu kita untuk kelestarian alam untuk masa depan. Jaga kelestarian alam, alam kita jaga, alam pun menjaga. Jaya di rimba, wibawa di kota. Salam rimba.